Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama dengan saya, Tufel Junugroho. Selamat datang di pembahasan materi statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suatu konsep penting dalam analisis data, yaitu uji hipotesis. Oleh karena itu, karena materi saya yang saya terangkan ialah uji hipotesis, maka saya membuat judulnya ialah uji hipotesis sebagai alat diagnostik dalam pemantauan sebuah turbin. Yang pertama ialah tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep dasar uji hipotesis, kemudian menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis secara statistik, kemudian menerapkan uji hipotesis pada data suhu start turbin, kemudian menggunakan hasil uji untuk mendukung keputusan operasional. Yang terakhir ialah menghubungkan konsep statistik dengan dunia kerja. Kemudian yang pertama ialah pengantar uji hipotesis. Pengantar uji hipotesis tersebut ialah berisi tentang definisi uji hipotesis tersebut, yaitu salah satu metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah suatu pernyataan tentang parameter populasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan data sampel yang tersedia. Dalam konteks ini, operasional turbin pembangkit listrik seperti PLTU, uji hipotesisnya sering diterapkan untuk mengevaluasi apakah suhu start turbin telah menyimpang dari standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan menerapkan uji hipotesis, tim teknis dapat mendeteksi potensi anomali sejak dini, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan keandalan serta efisiensi sistem pembangkitan energi secara keseluruhan. Nah, kemudian itu uji hipotesis tersebut ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, rumuskan H0 dan H1, kemudian tentukan tingkat signifikan, kemudian hitung nilai statistik uji berdasarkan uji Z ataupun uji T. Yang keempat ialah bandingkan dengan nilai kritis atau p-value. Yang terakhir ialah mengambil keputusan antara tolak atau terima H0. Pembahasan soal. Seorang teknisi ingin memastikan bahwa suhu rata-rata operasi normal turbin gas tidak lebih dari 520 derajat Celcius. Namun, ia mendapati dari sampel yang ia dapatkan ialah X sama dengan 528 derajat Celcius. Ini merupakan rata-rata sampel. Kemudian S yaitu 12 derajat Celcius. Ini untuk simpakan baku sampel. Kemudian N yaitu sebagai jumlah sampel yaitu 10. Lalu kemudian alpha yaitu 0,05 untuk taraf signifikansi. Pembahasan soal H0 hipotesis 0. Mu kurang dari 520 derajat. Suhu rata-rata tidak melebihi 520 derajat. Berikut ialah untuk cara menghitungnya. Kemudian untuk hipotesis 1 ialah itu hipotesis sebagai alternatif, yaitu mu lebih dari 520 derajat. Suhu rata-rata melebihi 520 derajat dengan perbandingan seperti ini. T sama dengan 528 dikurangi 520 sama dengan 12 per akar 10. Akar 10 ini dari jumlah N ini. N sama dengan 10. Sama dengan 8 per 3,79. Yaitu hasilnya 2,11. Pembahasan soal. Tentukan nilai kritis dari tabel T. Yang pertama ialah derajat bebas atau yang lebih dikenal sebagai sebutan DF, yaitu jumlah dikurangi 1 menjadi N dikurangi 1, yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian menentukan uji satu arah kanan, alpha sama dengan 0,05. Dari tabel distribusi T, untuk DF sama dengan 9 dan alpha sama dengan 0,05, maka dapat diperoleh sebagai T 0,05,9 sama dengan 1,833. Bandingkan dan ambil keputusan. T hitung yaitu 2,11, sedangkan untuk T tabel ialah
1,833 tadi. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hasilnya tolak H0. Jadi, untuk analisis soal tersebut, terdapat bukti yang cukup kuat pada tingkat signifikansi 5% untuk menyatakan bahwa suhu rata-rata melebihi 520 derajat Celcius. Membuatnya, suhu turbin saat ini berpotensi terlalu tinggi dari batas operasi yang diharapkan. Kemudian hal ini dapat berdampak pada efisiensi daya tahan suatu material ataupun keamanan sistemnya. Langkah yang terakhir ialah interpretasi hasil. Dari analisis di atas, kita menemukan bahwa hasil pengukuran sampel menunjukkan suhu rata-rata 528 derajat Celcius, yang secara statistik signifikan lebih tinggi dari ambang batas, yaitu 520 derajat Celcius. Karena kita menggunakan suatu ukuran sampel kecil, N sama dengan 10, dan simpanan baku populasi tidak diketahui, kita menggunakan distribusi T student untuk mengakomodasi ketidakpastian yang lebih tinggi. Penolakan hipotesis 0 menunjukkan bahwa peningkatan suhu ini bukan sekedar fluktuasi acak. Dalam konteks operasional pembangkit, ini bisa menjadikan indikator adanya masalah sistem pendingin, efek degradasi komponen, ataupun pengaturan parameter operasional yang kurang optimal. Implikasi hasil dalam dunia energi, yaitu peningkatan suhu bisa mengindikasikan beban kerja lebih tinggi. Potensi peningkatan keausan jika terus berlangsung. Diperlukan evaluasi prosedur start atau pendinginan. Kemudian data statistik mendukung perawatan secara preventif. Kemudian ini ialah suatu visualisasi grafik uji hipotesis tersebut dengan rentang keyakinan 95% untuk rata-rata suhu turbin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.